Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Nur Apriani dari kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang telah saya buat, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah yang diampu oleh Ibu Afini Martini, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Pada halaman cover yaitu ada judul Pencegahan Bullying pada Anak Sejak Dini. Yang kedua adalah judul karya ilmiah yang telah dibuat yaitu makalah. Lalu diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah dosen pengampu Afini Martini SPD MPD. Lalu oleh Leni Nur Apriani, NPM 2201105211014. Lalu ada gambar logo, di bawahnya nama prodi yaitu Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Lalu ada nama fakultas yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Lalu ada nama universitas yaitu Universitas 11 April. Lalu ada tahun yaitu tahun 2023. Lalu ada bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Bullying merupakan masalah yang serius bagi anak-anak karena dapat memberikan efek negatif bagi anak yang menjadi korban bullying seperti rendahnya harga diri, kecemasan yang berlebihan, dan depresi. Pada usia dini menjadi salah satu periode yang mendasar dalam mencegah dan menghentikan bullying. Fenomena bullying merupakan hal umum yang terjadi pada anak usia dini, sekolah dasar, menengah, maupun atas. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya pemberitaan tentang tindak kekerasan tersebut di media cetak maupun di layar televisi. Salah satu situs berita menurut Kepala Seksi Humas Polres Sumedang, AKP Dedi Johana tahun 2022 mengatakan bahwa kasus perundungan atau bullying brutal menimpa seorang siswa sekolah menengah pertama atau SMP yang terjadi di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Sukasari. Aksi perundungan itu viral di media sosial. Korban yang masih berseragam sekolah disiksa ramai-ramai oleh remaja lain yang juga menggunakan seragam sekolah. Korban berkali-kali teriak minta ampun dan melindungi kepalanya dengan tangan. Namun, para pelaku terus menginjak-injak kepala korban dan terus menyiksanya. Hal ini merupakan kejadian yang sangat miris di kalangan anak sekolah. Tindakan keji para pelaku tidak dapat dibenarkan dan sangat mencoreng dunia pendidikan. Perilaku bullying anak sekolah juga merupakan salah satu permasalahan sosial yang memiliki dampak negatif pada kondisi psikologis dan sosial anak, yang pada akhirnya akan mempengaruhi proses belajar di sekolah. Banyak guru dan orang tua yang tidak menyadari bahwa perilaku anak didiknya sudah mengarah dan memperlihatkan tindak kekerasan. Perilaku bullying itu harus dicegah sedini mungkin agar menghasilkan anak didik yang sehat dalam pergaulan sosialnya. Tumbuh kembang anak yang ingin mengeksplor dirinya sendiri tidak hanya didukung dari rumah saja, melainkan lingkungan sekitar rumah. Pada fase pertumbuhan anak-anak lebih tertarik menghabiskan banyak waktu di luar rumah mereka bersama teman-temannya. Pengaruh teman memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku bullying. Misalnya menunjukkan bahwa bullying bukanlah suatu masalah, melainkan hal yang wajar. Untuk mengatasi tindakan bullying, diperlukan langkah-langkah penanganan dengan melakukan pencegahan karena mencegah lebih efektif daripada menangani. Lalu 1.2 yaitu rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan bullying? 2. Apa jenis-jenis perbuatan bullying? Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya bullying? Yang keempat, apa dampak yang akan terjadi karena adanya bullying? Dan yang kelima, bagaimana cara guru untuk mencegah terjadinya bullying sejak dini? Lalu 1.3 yaitu prosedur pemecahan masalah. Prosedur pemecahan masalah makalah ini dengan cara sebagai berikut. 1. Membuat rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah. 2. Melakukan pengkajian literatur yang relevan. Yang ketiga, membandingkan hasil kajian dari suatu literatur dengan hasil literatur lainnya yang memiliki masalah serupa. Yang keempat yaitu menarik kesimpulan. Lalu 1.4 sistematika pembahasan. 1. Mendeskripsikan pengertian bullying.
2. Menjelaskan jenis-jenis bullying. Ketiga, menjelaskan faktor terjadinya bullying. Yang keempat, menjelaskan dampak negatif bullying. Yang kelima, menjelaskan cara guru untuk mengatasi bullying sejak dini. Lalu, langsung saja kita ke bab 2, yaitu mengenai pembahasan. 2.1. Pengertian bullying. Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, emosional, psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Menurut Wiyani, tahun 2012 menyatakan bahwa istilah bullying berasal dari bahasa Inggris yaitu bull, yang berarti banteng. Secara etimologi, kata bully berarti penggertak, orang yang mengganggu yang lemah. Bullying dalam bahasa Indonesia disebut menyakat, yang artinya mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain. Lalu pengertian bullying menurut para ahli yaitu menurut Black dan Jackson tahun 2007 menyatakan bahwa bullying merupakan perilaku agresif tipe proaktif yang di dalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan. Adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan, kognitif, keterampilan, maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain. Lalu 2.2 yaitu jenis-jenis bullying. Menurut Koloroso, dalam Musdalifah tahun 2020 membagi jenis-jenis bullying ke dalam 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bullying secara verbal. Perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasakusuk yang keji dan keliru, gosip, dan sebagainya. Dari ketiga jenis bullying, bullying dalam bentuk verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan, dan bullying bentuk verbal akan menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Yang kedua, bullying secara fisik, yang termasuk dalam jenis ini adalah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Kendati bullying jenis ini adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi, namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying pada bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. Yang ketiga yaitu bullying secara relasional. Yang ketiga yaitu bullying secara relasional adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Bullying dalam bentuk ini cenderung perilaku bullying yang paling sulit dideteksi dari luar. Bullying secara relasional mencapai puncak kekuatannya di awal masa remaja, karena saat itu terjadi perubahan fisik, mental, emosional, dan seksual remaja. Ini adalah saat ketika remaja mencoba untuk mengetahui diri mereka dan menyesuaikan diri dengan teman sebaya. Yang keempat yaitu bullying elektronik. Merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Bullying jenis ini biasanya dilakukan oleh kelompok remaja yang telah memiliki pemahaman cukup baik terhadap sarana teknologi informasi dan media elektronik lainnya. Lalu ada 2.3 faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying. Bullying dapat terjadi di mana saja, di perkotaan, pedesaan, sekolah negeri, sekolah swasta, di waktu sekolah maupun di luar waktu sekolah. Bullying terjadi karena interaksi dari berbagai faktor yang dapat berasal dari pelaku korban dan lingkungan di mana bullying tersebut terjadi.
Menurut psikolog Seto Mulyadi dalam Muzdalifah tahun 2020, bullying disebabkan karena 1. Menurutnya, saat ini remaja di Indonesia penuh dengan tekanan, terutama yang datang dari sekolah akibat kurikulum yang padat dan teknik pengajaran yang terlalu kaku, sehingga sulit bagi remaja untuk menyalurkan bakat non-akademisnya, penyalurannya dengan melakukan kejahilan-kejahilan dan menyiksa. Yang kedua yaitu budaya feodalisme yang masih kental di masyarakat juga dapat menjadi salah satu penyebab bullying. Sebagai wujudnya adalah timbul budaya senioritas yang bawah harus menuruti yang atas. Perilaku bullying pada anak juga dikarenakan oleh satu teori insting MC Dougall. Menurut MC Dougall, dalam diri setiap orang terdapat insting untuk menyerang dan berkelahi. Dorongan dari naluri itu yang rasa marah karena suatu hal terutama karena merasa terancam atau kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi ia melakukan bullying untuk melepaskan emosi yang ia pendam. Lalu ada teori belajar sosial yaitu social learning. Teori belajar sosial yang dicetuskan oleh Bandura menekankan bahwa kondisi lingkungan dapat memberikan dan memelihara respon-respon kekerasan pada diri seseorang. Asumsi dasar dari teori ini yaitu sebagian besar tingkah laku individu diperoleh dari hasil belajar melalui pengamatan yang dilakukan anak atas tingkah laku yang ditampilkan oleh individu-individu lain yang menjadi model, yang biasanya adalah seorang terdekat di lingkungan sekitar seperti orang tua. Anak-anak yang melihat model orang dewasa melakukan kekerasan secara konsisten, ia akan memiliki kecenderungan berperilaku kekerasan bila dibandingkan dengan anak-anak yang melihat model orang dewasa yang tidak melakukan kekerasan. Yang ketiga yaitu pengaruh media. Tayangan televisi yang bebas di Indonesia dari film kartun hiburan anak-anak, adegan di sinetron, berita kekerasan di daerah lain yang dapat dilihat secara bebas oleh anak-anak, dapat memberikan mereka contoh perilaku kekerasan yang akan dipraktikkan di sekolah. Atau bila ia melihat hal itu secara terus-menerus, maka keempatiannya terhadap perilaku kekerasan itu semakin memudar. Ia akan menganggap kekerasan itu adalah hal yang wajar. Lalu 2.4, dampak yang akan terjadi karena adanya bullying. Bullying memiliki berbagai dampak negatif yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik perilaku, korban, ataupun orang-orang yang menyaksikan tindakan bullying. 1. Dampak bagi korban. Hasil studi yang dilakukan National Youth Violence Prevention Research Center Sanders dalam Muzdalifah tahun 2020 menunjukkan bahwa bullying dapat membuat remaja merasa cemas dan ketakutan, mempengaruhi konsentrasi belajar di sekolah, dan menuntut mereka untuk menghindari sekolah. Bila bullying berlanjut dalam jangka waktu yang lama, dapat mempengaruhi self-esteem siswa, meningkatkan isolasi sosial, memunculkan perilaku menarik diri, menjadikan remaja rentan terhadap stres dan depresi, serta rasa tidak aman. Dalam kasus yang lebih ekstrim, bullying dapat mengakibatkan remaja berbuat nekat, bahkan bisa membunuh atau melakukan bunuh diri. Lalu yang kedua, dampak bagi perilaku. Menurut Sanders, dalam Muzdalifah tahun 2020 mengemukakan bahwa pada umumnya para perilaku ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan. Tipikal orang yang berwatak keras, mudah marah dan impulsif, toleransi yang rendah terhadap frustasi. Para pelaku bullying ini memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap targetnya. Lalu yang ketiga, dampak bagi siswa lain yang menyaksikan atau bystanders. Lalu yang ketiga yaitu dampak bagi siswa lain yang menyaksikan atau bystanders. Apabila bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, Lalu yang ketiga yaitu dampak bagi siswa lain yang menyaksikan atau bystanders. Apabila bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Upaya guru mencegah terjadinya bullying sejak dini. Menurut Morrison,
Dalam Muzalifah tahun 2020, implikasi guru untuk mencegah bullying dalam pendidikan anak usia dini sangatlah penting. Hal yang dapat dilakukan guru ketika melihat terjadinya bullying di kelas yaitu yang pertama, guru dapat berbicara kepada anak secara pribadi dan kelompok ketika melihat anak terlibat dalam perilaku bullying. Yang kedua, guru dapat menghalangi jika melihat anak yang ingin membuli anak lainnya dengan cara mengalihkan perhatian anak dengan mengajak anak bermain bersama. Yang ketiga yaitu guru tetap waspada melihat tanda-tanda perilaku bullying di dalam kelas dan lakukan intervensi dengan cepat ketika muncul tanda-tanda bullying. Yang keempat, guru dapat mengajarkan nilai-nilai moral yang baik pada anak seperti berperilaku kooperatif, bekerja sama, menghargai sesama teman, dan lain-lain. Yang kelima, guru dapat memberikan tugas kelompok kepada anak agar anak dapat bekerja sama. Kemudian, guru meminta untuk menceritakan tugas tersebut. Yang keenam, guru dapat membuat suasana kelas menjadi nyaman dan hangat agar anak merasa disambut dengan baik. Yang ketujuh, ajaklah orang tua untuk berkolaborasi dan berdiskusi untuk mencegah dan menghentikan bullying agar kelas bebas dari perilaku tersebut. Lalu yang delapan, buatlah pertemuan antara orang tua dengan menghadirkan pihak-pihak yang mengerti dan paham tentang bullying yang terjadi pada anak usia dini, agar orang tua mengetahui tanda-tanda bullying dan cara mengatasi bullying. Lalu yang kesembilan, guru harus memiliki pemahaman tentang perilaku bullying. Jika guru tidak memiliki pemahaman dan hanya diam saja tanpa tindakan, maka guru tidak melaksanakan kewajiban dalam melindungi anak usia dini. Lalu yang ke-10, guru tetap memberikan informasi kepada orang tua tentang kekerasan yang terjadi di sekolah. Jika anak mereka menjadi pelaku atau korban, ajaklah mereka untuk mengatasi masalah tersebut bersama-sama. Yang ke-11 yaitu guru dapat membacakan buku tentang bullying. Membacakan buku dapat dilakukan di kegiatan awal, inti, dan akhir pembelajaran. Selain membacakan buku cerita, guru dapat memutarkan video tentang bahayanya bullying. Baik, cukup sekian pemaparan hasil makalah yang telah saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.